Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif. Saya guru di SMK Negeri 4 Tasikmalaya. Insya Allah pada video kali ini saya akan membuat sebuah video bahan pembelajaran mata pelajaran basis data kelas 11 RPL semester ganjil tahun pelajaran 2022-2023. Baik, pada video kali ini saya akan menggunakan tema materi cara install XAMPP di Windows. Yang pertama adalah apa itu XAMPP. Yang kedua, apa yang dibutuhkan. Yang ketiga, langkah cara install XAMPP di Windows. XAM itu sendiri adalah aplikasi yang memungkinkan Anda untuk membuat sebuah website lokal untuk melakukan pengetesan website. Aplikasi ini bisa menjalankan Apache, MySQL, PHP, dan Files yang nantinya akan difokuskan ke MySQL atau ke aplikasi basis data. Karena di sini di exam ini sangat komplit, selain menjalankan website, ini juga bisa menjalankan pemrograman PHP, dan kali ini saya akan fokuskan kepada basis data karena ini berhubungan dengan mata pelajaran. Selanjutnya adalah apa saja yang dibutuhkan. Yang pertama adalah komputer atau PC atau laptop ya dengan sistem operasi Windows. Yang kedua adalah file installer XAMPP. Nah, langkah-langkah menginstal XAMPP. Yang pertama adalah kita memastikan harus mempunyai sebuah software yang namanya XAMPP. Nah, di sini kita bisa mendownload ya. Di alamat situs ini kita bisa mendownload. Nah, jadi kita tinggal milih versi mana yang akan kita lakukan, yang akan kita install. Nah, kita lakukan download aja ya. Apakah mau versi 7.4, 8.0 atau 8.1 itu disesuaikan. Karena ini akan menyangkut apabila kita akan membuat sebuah website atau bahasa pemrograman dengan PHP 7, PHP 8, dan PHP 8. Nah, ada juga yang untuk menggunakan XAMPP for Linux ya. Jadi ini juga sama. Ini untuk Linux, tapi yang saya akan bahas di sini adalah mengenai yang XAMPP di Windows itu sendiri. Nah, jadi kita tinggal download saja. Nah, untuk di sini saya tidak akan mendownload, seakan-akan ini proses seakan-akan kita sedang mendownload seperti itu ya. Terus selanjutnya adalah menginstal. Nah, untuk menginstal juga saya tidak akan secara langsung karena ini prosesnya agak sedikit lama juga ya. Nah, jadi untuk exam juga saya akan loncatkan ke sebuah website di mana ini juga udah lengkap langkah-langkahnya untuk menginstal. Nah, ini cara install di Windows ya, menggunakan website niagahoster.co.id. Nah, di sini lebih lengkap. Namun di sini yang pertama sama tadi kita harus mendownload terlebih dahulu ya. Nah, installnya adalah jalankan nanti hasil downloadan itu, diklik 2 kali, nanti akan muncul jendela seperti ini. Ya, setup welcome to XAMPP. Nah, untuk setup wizard ini kita tinggal memilih next saja. Setelah kita memilih next, maka akan muncul jendela pilihan ya. Itu adalah komponen sesuai yang kita akan butuhkan atau yang kita butuhkan. Nah, di sini yang kita butuhkan untuk basis data itu yang pertama adalah Apache dan MySQL. Sebenarnya untuk MySQL juga cukup, tapi Apache ini adalah nanti untuk membuktikan secara GUI-nya. Nah, untuk MySQL ini bisa dibuktikan di CMD ya atau di command prompt dengan berbasis teks. Nah, yang selanjutnya adalah yang suka digunakan adalah program language. Nah, itu adalah PHP. Terus untuk program language di sini kita bisa menggunakan di sini tadi untuk membuka PHP MyAdmin secara GUI. Nah, setelah itu baru kita checklist saja Apache, MySQL, PHP, dan PHP MyAdmin. Setelah itu baru kita next. Setelah next nanti ini akan dialihkan ke jendela directory, di mana jendela directory ini akan disimpan di C secara
otomatis apabila kita udah menginstal, maka salah satunya kita harus menginstal ke folder yang lain. Setelah itu kita next. Nah, setelah next baru kita muncul halaman jendela seperti ini, maka akan terjadinya proses penginstalan berlangsung ya untuk exam itu sendiri. Nah, setelah itu nanti akan muncul jendela finish. Nah, jendela finish baru kita bisa menjalankan. Nah, untuk menjalankan ini langkah-langkahnya, tapi saya akan coba untuk menjalankan secara langsung. Nah, ini juga ada cara-caranya lengkap. Bisa mengikuti, karena untuk sebuah aplikasi seperti exam itu lebih mudah ya, tinggal next. Lanjut ke langkah selanjutnya adalah jalankan dan tes exam secara langsung, karena bisa jadi exam yang kita jalankan itu belum tentu berjalan normal ya, tapi kita harus tes apakah berjalan dengan baik atau tidak. Nah, caranya tinggal diklik ya hasil yang kita install, lalu kita klik OK. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Atau kalau kita menggunakan perintah ininya ada di sini. Nah, simbol seperti ini. Jadi klik kanan, terus open ya, open administrasi. Nah, ini alhamdulillah tadi udah kebuka. Nah, ini kita bisa menjalankan. Apakah di tesnya, saya akan coba menyampaikan dua cara untuk mengetes berjalan atau tidaknya sebuah exam PP atau MySQL. Yang pertama adalah kita coba startkan MySQL-nya saja tanpa Apache. Kita akan gunakan ini adalah membuka dengan berbasis teks. Caranya kita tinggal klik shell saja. Nah, muncul seperti ini, baru kita masukkan kodenya seperti ini. Kodenya MySQL -u root, lalu di enter. Nah, jadi ini your Maria Connect in X8 server versi. Nah, ini adalah bahwa exam itu berjalan dengan baik ya. Exam itu berjalan dengan baik. Nah, seperti ini. Jadi cara masuknya adalah MySQL -u root. Terus langkah kedua adalah menggunakan Apache. Kita start dulu Apache-nya. Setelah Apache di luar, baru kita klik admin yang ada di sejajar dengan MySQL. Klik. Nah, ini akan masuk ke sebuah browser, di mana browser ini akan mengarah langsung ke PHP MyAdmin. Seperti itu. Nah, kalau misalkan kita mengarah ke sebuah PHP MyAdmin, jika terbuka maka ini salah satu terinstallnya dengan baik sebuah exam atau MySQL itu sendiri. Seperti itu. Atau tanpa PHP MyAdmin juga bisa. Jadi kita hanya bisa menampilkan, klik saja di web browsernya localhost lalu enter. Nanti kalau seperti ini udah jalan ya, bahwa exam itu berhasil di install. Nah, seperti itu. Jadi untuk menginstal cara untuk mengeceknya seperti itu. Jadi ada dua langkah. Yang pertama kita menggunakan menggunakan CMD dengan hanya mengaktifkan MySQL-nya saja. Nah, cuma mengaktifkan MySQL saja, lalu kita jalankan shell-nya ya. Yang kedua adalah kemudian setelah dijalankan MySQL baru jalankan Apache-nya, baru kita klik admin ya. Jadi nanti akan keluar seperti ini ya. Nah, jadi itu tandanya bahwa kita udah bisa kita lakukan, bisa kita jalankan, kita bisa membuat sebuah database, kita bisa membuat database, kita buat tabel apabila MySQL udah berjalan seperti ini. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini, dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah referensi yang bermanfaat. Mohon maaf bila saya menyampaikan banyak kekurangan, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi buat ibu bapak guru yang mengajar mata pelajaran basis data di jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian.
Dan ini ada beberapa referensi. Yang pertama saya ambil dari buku paket base data, terus dari tadi downloadnya dari langsung dari Apache ya. Terus yang kedua dari Neighbor, ini sebagai cara scan. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk sumber tesnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.